Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya pengajar LKP Surya Komputer. Hari ini kita akan mencoba tutorial ya di Microsoft Excel untuk penggunaan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, nanti kita akan gabung fungsi VLOOKUP lookup ini dengan fungsi left, right atau mid ya. Nah, sekaligus nanti kita akan belajar bagaimana menggabungkan fungsi if ya. Nanti ada if and dan if or di sini. Nah, di sini saya sudah ada contoh soal untuk penggunaan fungsi VLOOKUP HLOOKUP. Nah, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu VLOOKUP HLOOKUP. VLOOKUP adalah kita mencari sebuah isi data dari sebuah kolom di mana data tersebut itu ada di sebuah tabel referensinya atau di sebuah tabel rujukannya di sini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di layar, ini kita sudah ada punya tabel tabel A dan tabel B ya. Nah, tabel A di situ ada kode barang, ada merek, ada harga. Di tabel B di situ ada kode barang, ada bonus, ada diskon. Ya. Nah, jadi sebelum kita menggunakan fungsi VLOOKUP lookup, yang harus kita perhatikan adalah bentuk si tabel referensinya ini. Apakah dia vertikal atau horizontal? Jika bentuk tabel referensi ini adalah vertikal, maka kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Jika bentuk tabel ini adalah horizontal, kita menggunakan fungsi HLOOKUP. Jadi kapan kita menggunakan fungsi VLOOKUP HLOOKUP? Lihat bentuk si tabel referensinya ini. Ya, apakah vertikal ataukah horizontal. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini kita akan mengisi kolom merek sama harga, di mana kolom merek dan harga ini ada di tabel A, ya. Karena bentuk tabel ini adalah vertikal, ya, tegak lurus, maka kita menggunakan fungsi VLOOKUP di sini. Nah, kita contohnya sama dengan kita sama dengan VLOOKUP. Oke. Nah, di situ ada namanya lookup value. Lookup value itu adalah sebagai sel acuannya ya. Kita klik yang kode barang sel acuannya. Karena jadi kalau kita perhatikan di sini di tabel 1, kode barang TP01 mereknya LG dan harganya adalah 1.200.000. Jadi yang kode barang TP01 itu mewakili merek dan juga mewakili harga. Jadi jika ada kode barangnya TP01 itu mereknya pasti LG dan itu harganya adalah 1.200.000. Jadi tabel referensinya adalah tabel referensinya berarti adalah kode barang. Oke, setelah itu kita titik koma tabel A ya, nama tabelnya kita blok isi data yang di tabel A ini. Oke, setelah itu nanti kita jangan lupa kunci ya dengan menekan tombol F4 yang ada di keyboard. Ini nanti penandanya kalau kita perhatikan ada sebuah simbol dolar ya. Setelah itu kita titik koma lagi ya. Nah, sekarang kita mencari kolom keberapa? Kalau kita perhatikan di sini untuk merek itu ada di kolom ketiga ya, ada di kolom kedua, berarti kita kasih 2. Nah, titik koma nanti di situ akan dikasih 2 pilihan true dan false ya. Kita kasih false ya, atau boleh kita ganti dengan 0. Kita tutup, kita enter. Hasilnya adalah LG ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini TP01 adalah LG, sedangkan yang TP03 itu adalah polyethylene. Berarti udah sesuai. Nah, harga juga sama, kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Cuma saja nanti harga ini ada di kolom ketiga. Jadi ganti kolomnya 2 menjadi 3 ya. Sama rumusnya VLOOKUP. Ya, kita buka kurung. Kita klik yang kode barangnya, titik koma. Kita blok isi data tabel satunya ya. Ingat ya, yang kita blok hanya isinya aja. Kita kunci F4 titik koma ya, kita kasih 3, nanti akan mencari kolom ketiga, titik koma 0 ya. Oke, ini pengganti pos ya, tutup enter. Oke, dapatlah di sini harganya sesuai dengan di tabel A. Nah, sekarang kita ke bonus. Nah, bonus diskon itu ada di tabel B karena bentuknya adalah horizontal, berarti kita menggunakan fungsi HLOOKUP sama dengan HLOOKUP. Oke, kita klik kode barangnya ya, sel acuannya sama. Nama tabelnya kita blok sama seperti tadi ya. Setelah itu kita kunci ya, 4 titik koma. Nah, kalau yang di HLOOKUP itu bukan tergantung dari kolom keberapa, tapi tergantung dari basis yang keberapa. Nah, ini kode barang itu basis yang pertama, bonus basis yang kedua, diskon basis yang ketiga ya. Karena kita mencari bonus di sini berarti kita pilih 2 ya, berarti basis yang kedua. Di koma 0, tutup enter. Oke, dapatlah di sini yang bonusnya. Nah, sekarang yang diskonnya berarti ada di basis ketiga, berarti sama dengan HLOOKUP
Sel acuannya sama ya, kode barang, titik koma. Nama tabelnya kita blok semuanya, kita kunci ya, titik koma lagi. Nah, bas keberapa kita tulis bas yang ketiga ya, diskonnya. Titik koma lagi 0, tutup enter. Oke ya, nah ini kita topil, ini ya format selnya kita ganti ke persen. Nah, tapi diskon kita butuhnya ke dalam bentuk accounting ya, kita konversi, berarti setelah kita tadi tutup, kita kalikan ya kembali dengan harganya. Oke, format selnya kita ubah lagi ke accounting. Nah, dapatlah di sini adalah 120, itu adalah berarti adalah 10% dari 1.200.000-nya. Ya, dapatlah sini diskon ya dalam bentuk accounting. Nah, jumlah bayarnya kita lihat, berarti jumlah unit dikali harga dikurangi diskon, berarti sama dengan kita klik jumlah unitnya, kita kali, kita buka kurung. Ya, kita kali, kita buka kurung. Klik yang harganya, kita kurangi ya dengan diskon, tutup enter. Kalau ada sebuah aturan seperti ini ada dibuka dan ditutup, berarti akan dihitung dulu adalah berarti yang ada di dalam kurung tersebut ya. Setelah itu nanti akan dikali. Tapi kalau tidak menggunakan buka dan kurung, berarti akan dikali adalah yang di jumlah dikali harga terlebih dulu. Kalau tidak menggunakan buka dan tutup kurung. Nah, ini ada hasilnya. Oke, itu ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan fungsi VLOOKUP VLOOKUP. Nah, kalau sudah, kita akan belajar menggabungkan dua fungsi ini ya. Oke. Nah, di sini ada namanya laporan penjualan tiket, ada di tabel 1 dan ada tabel 2. Tabel 1 bentuknya adalah vertikal, tabel 2 bentuknya adalah horizontal. Nah, di tabel 1 ada jurusan tahap diskon ya, berarti jurusan harga tiket diskon itu menggunakan fungsi VLOOKUP. Karena ada di tabel 1, sedangkan yang jenis pesawat itu ada di tabel 2 menggunakan fungsi VLOOKUP gitu ya. Nah, oke. Oke, nah kalau sudah kita coba. Nah, tapi sebelum kita isi dulu, kita perhatikan di sini. Lihat kode yang ada di tabel 1 dan ada yang di sini. Nah, jadi kalau kita perhatikan si bentuk tabel ini enggak sama ya. Ini kodenya MD-JK, ini MD-JK 01 strip GD. Nah, jadi kalau kita perhatiin lagi, ternyata posisi yang kode MD-JK itu ada di sebelah kiri. Nah, jadi kita ambil dulu karakter yang di sebelah kirinya. Untuk mengambil karakter yang di sebelah kiri, kita gunakan fungsi lab. Karena ini ada di tabel 1, maka kita gabungkan dengan fungsi VLOOKUP. Jadi artinya nanti adalah VLOOKUP lab ya. Oke, kalau sudah, kita coba sama dengan VLOOKUP. Ya, kita tulis lab ya, VLOOKUP lab ya. Kita klik lagi kodenya. Oke, kita titik koma. Berapa karakter yang akan diambil supaya CMD-JK adalah 5 ya. Berarti ada 5 karakter. Oke, titik koma lagi. Nama tabelnya kita blok ya, isi tabelnya sama seperti tadi. Kita kunci 4, titik koma. Kita cari kolomnya ya. Ini ada kolom kedua, berarti kita 2. Kita kasih 0 ya, pengganti false ya. Enter. Oke, jadi hasilnya adalah Medan Jakarta di sini. Nah, kalau sudah yang jenis pesawat itu ada di tabel 2 karena bentuknya ada horizontal, berarti menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, tapi kalau kita perhatikan lagi, kode yang di tabel 2 ini enggak sama dengan di tabel yang master ini ya. Nah, terus kalau kita perhatikan kembali, ternyata yang GD, LA itu ada di sebelah kanan. Nah, gabungkanlah di sini fungsi VLOOKUP dengan fungsi REG. Jadi nanti VLOOKUP REG. Nah, itu logikanya. Berarti sama dengan kita tulis VLOOKUP. Ya, kita tulis REG. Kita klik yang sel acuannya, titik koma, kita ambilnya 2 ya di sebelah kanan, kita tutup. Titik koma, nama tabelnya sama seperti tadi, kita blok, kita kunci ya. Titik koma. Busnya kita cari bus yang kedua ya. Oke, karena jenis pesawat bus kedua, titik koma, kita pilih 0, tutup enter. Oke, ini hasilnya. Nah, kalau sudah, kita akan mencari kelas. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kelas gak ada di tabel 1 dan gak ada di tabel 2. Jadi kalau gak ada di tabel 1 dan tabel 2, maka fungsi yang kita gunakan cuma fungsi if ya, bukan menggunakan fungsi VLOOKUP VLOOKUP di sini. Nah, jadi kita lihat kelas menggunakan fungsi ya. Jika kode di tengah 01 maka kelasnya PV, jika kode di tengah 02 maka kelasnya bisnis, jika kode di tengah 03 maka kelasnya ekonomi di sini.
01, 02, 03. Jadi kalau kita perhatikan di kode ini ada di posisinya di tengah. Maka menggunakanlah fungsi yang namanya fungsi mid ya. Kita ambil dulu karakternya. Oke, berarti sama dengan if buka kurung ya, mid kita tulis ya. Kita klik kodenya, titik koma. Ada namanya star number, itu karakter keberapa yang kita ambil. Karena kan kita mengambil 01, berarti 01 itu mulai karakter yang ke-7 ya. Jumlah karakternya kita kasih 2 ya, karena supaya 01. Kita tutup sama dengan ya, tanda petik 2 01 tanda petik 2 lagi ya, titik koma. Nilai benarnya tadi adalah VAV. Oke ya, gitu ya. Nah, ini berarti VAV yang 01. Nah, kalau sudah kita boleh copy saja ya. Nah, ini jadi nanti rumusnya sama untuk kedepannya. Oke, 01-nya kita ganti jadi 02. VAV-nya kita ganti menjadi bisnis. Oke, setelah itu kita pastekan lagi. 01-nya kita ganti 03. PF-nya kita ganti jadi ekonomi. Oke, nah karena nggak ada lagi kita kasih 0, tutupnya 3 kali ya, sesuai dengan if-nya. Oke, kita autofill. Nah, sekarang kita langsung ke harga tiket. Harga tiket sama seperti jurusan ya. Kalau tadi jurusan di kolom kedua, tiket ada di harga tiket ada di kolom yang ketiga ya. Berarti sama dengan VLOOKUP. Ya, kita buka kurung, kita pilih lab ya. Oke, kita pilih ya, buka kurung lagi, kita klik lagi kodenya titik koma ya, berarti 5 yang ambil kita karakter sebelah kiri ya. Sama sini kita blok ya, kita kunci F4 titik koma. Oke, kolom ketiga ya, titik koma 0 tutup enter. Oke nih, nah, ini hasilnya. Nah, kalau sudah yang diskon juga diskon sama ya, berarti sama dengan VLOOKUP ya, lab ya, kita klik kodenya titik koma 5 titik koma lagi ya, sama kita blok untuk ininya, kunci titik koma ya 4 titik koma 0 tutup enter. Oke ya, nah ininya VLOOKUP-nya ya, berarti tulisannya. Oke, karena diskon kita pengen ke persen ya, saya ke accounting, berarti kita kali dengan harga tiketnya ya. Oke, kita ubah ininya ke dalam accounting. Nah, oke ya. Nah, sekarang bonus kita lihat. Nah, bonus menggunakan fungsi if dan or ya. Tadi ada if mid ya. Oke, sekarang ke if or ya. Jika kelasnya VV atau kelasnya bisnis, maka mendapatkan bonus kaos. Selain itu adalah kalender. Jadi kalau kita punya tiketnya VV ataupun kelas bisnis, nanti kita akan mendapatkan sebuah kaos. Selain itu ada kalender ya. Nah, oke. Berarti sama dengan if or ya. Or itu adalah atau ya. Kita klik lagi kelasnya sama dengan tanda 2 VAV, tanda 2 lagi. Oke, titik koma. Kita klik lagi kelasnya ya, sama dengan tanda 2 bisnis. Oke, kita tutup titik koma. Tadi nilai benarnya adalah kaos. Titik koma lagi, tanda 2 kalender. Oke, tutup enter. Nah, jadi yang di sini yang dapat bonus itu hanyalah untuk yang jenis tiketnya adalah yang VV atau bisnis. Jadi VV kaos, bisnis kaos ya, VV kaos, ekonomi kalender. Nah, itu adalah untuk yang bonus. Sekarang kita ke total biaya. Total biaya adalah harga tiket dikurangi diskon ya, berarti sama dengan klik harga tiketnya, kita kurangi dengan diskon. Oke, jadilah seperti inilah untuk yang total biayanya. Nah, itulah cara penggunaan fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP ya di Microsoft Excel. Dan itu adalah tadi juga gabungan fungsi VLOOKUP lab, HLOOKUP lab, ataupun fungsi if ya, if mid atau if or ya di sini. Nah, oke, mungkin cukup sampai sini dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.